محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita tingkatkan ketakwaan kita, ketakwaan yang sebenar-benar takwa, ketakwaan yang mampu membuat diri kita melaksanakan semua perintah Allah SWT, dan ketakwaan yang mampu membuat diri kita menjauhi semua larangan Allah SWT. Hanya dengan ketakwaan semacam inilah kita dapat memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak insyaallah. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Seorang muslim setelah dia meyakini, setelah dia mengimani bahwa alam semesta ini, bumi, langit dan seluruhnya ini ada yang menciptakan, bahwa Allah yang menciptakan semua ini dari ketiadaan. Dan kemudian setelah dia meyakini bahwa Sang Pencipta yaitu Allah SWT telah menurunkan petunjuknya kepada umat manusia, dan petunjuk terakhirnya yang diberikan pada Muhammad SAW berupa Al-Quran adalah petunjuk untuk umat manusia hingga akhir zaman. Maka berikutnya setelah keimanan dan keyakinan tersebut, kita umat Islam adalah tinggal melaksanakan, tinggal menjalani semua petunjuk-petunjuk tersebut. Allah SWT tidak memaksa seorang untuk mengikuti petunjuk tersebut. Allah SWT tidak memaksa manusia untuk mengikuti jalan hidup yang telah Allah tunjukkan. Karena Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 256 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, La ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa, lam fisama laha, wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan dalam agama, tidak ada paksaan dalam din. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam jalan hidup, dalam way of life. Kenapa? Karena telah jelas, qad tabayyana rusydu minal ghayy, karena telah jelas yang benar dari yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar pada taghut dan beriman pada Allah, sungguh ia telah berpegang kepada tali yang amat kokoh yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam Islam tidak ada paksaan untuk mengikuti jalan hidup Islam. Karena apa? Karena telah jelas sesuatu yang benar itu tidak membutuhkan pemaksaan. Sebaliknya, jalan hidup yang salah, yang tidak bisa dijelaskan dengan akal pikiran, tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia, itu biasanya akan dipaksakan. Islam tidak pernah memaksakan. Tetapi juga Allah berfirman dalam surat Ali Imran 85, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari, yang menghendaki selain daripada Islam sebagai din, sebagai jalan hidup, sebagai way of life, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima darinya.
dan dia di akhirat nanti adalah termasuk orang-orang yang merugi. Naudzubillah min dzalik. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Jadi tidak ada paksaan dalam memeluk Islam, tidak ada paksaan dalam mengikuti jalan hidup Islam. Tapi ketahuilah bahwa yang diterima nanti di akhirat hanyalah Islam saja. Yang mengikuti Karl Marx, yang mengikuti Adam Smith, yang mengikuti jalan hidup yang lainnya, ini tidak akan diterima. Hanya Islam saja yang diterima Allah SWT. Dan orang yang mengikuti jalan hidup selain daripada Islam, dia di akhirat akan termasuk orang-orang yang merugi. Dan benar-benar merugi, karena meruginya adalah selama-lamanya. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dalam mengikuti Islam pun, umat Islam tidak boleh separuh-separuh, tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh mengambil sebagian daripada isi kitab, mengingkari sebagian yang lain, mengikuti suatu perintah tapi mengingkari perintah Allah yang lain. Dalam surat Al-Baqarah ayat 85 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kamu beriman pada sebagian dari isi kitab dan mengingkari sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan bagi siapa saja di antara kamu yang melakukan hal itu, kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia ini. Dan di hari akhir nanti dia akan dimasukkan dalam siksa yang sebesar-besarnya, yang sekeras-kerasnya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak lalai terhadap apa yang kamu perbuat. Ayat ini sebelumnya mengkisahkan tentang orang Yahudi, Bani Israel, di mana mereka punya kebiasaan untuk mengimani, mengikuti perintah Allah sebagian. Tapi ketika perintah Allah yang lain yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka tinggalkan. Sehingga kemudian Allah mengingatkan dalam ayat ini terhadap perbuatan mereka tersebut, yang mengimani sebagian dan mengingkari sebagian. Tapi karena ayat ini ada dalam Al-Quran, maka perintah ataupun ancaman yang ada dalam ayat ini juga berlaku bagi kita umat Islam. Apakah kita juga akan menjadi seperti orang Yahudi yang hanya mengimani sebagian ayat-ayat saja? Ketika ayat-ayat itu sesuai dengan hawa nafsu kita atau mudah untuk dilaksanakan, kemudian kita mau melaksanakannya. Sebaliknya ketika ayat-ayat itu berat bagi kita, tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, kemudian kita tidak mau melaksanakannya. Apabila demikian, maka Allah telah mengancam siapa saja yang melakukan hal itu dengan kehinaan dalam hidup di dunia ini, dan di hari akhir nanti akan dimasukkan dalam siksa yang sekeras-kerasnya. Naudzubillah min dzalik. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Akan kita dapati dalam Al-Quran perintah-perintah yang beraneka ragam. Ada perintah-perintah yang terkait dengan ibadah, hubungan manusia dengan Allah. Tapi juga ada perintah-perintah yang terkait dengan muamalah, hubungan manusia dengan manusia. Kita tidak boleh mengimani hanya sebagian dari ayat-ayat tersebut dan mengingkari yang lain. Keimanan kita kepada perintah solat misalnya, yang ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin. Tegakkanlah solat dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Keimanan kita terhadap ayat ini harusnya sama dengan ayat yang lain. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 178, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa ila akhir ayat. Hai orang-orang yang beriman, telah dituliskan atau telah diwajibkan atas kamu sekalian qisas atau hukum qisas dalam pembunuhan. Orang merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba, wanita dan wanita. Keimanan kita juga harus sama terkait dengan perintah-perintah yang berkaitan dengan makanan. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat 'alaikumul maitah wad-damu wa lahmul khinjir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqat wal mawqudah wal mutaraddiyah wan natihah wa ma akala sabu'u illa ma dhakkaitum wa ma zubiya 'alan nusub ila akhir ayat. Telah diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan yang disembelih selain atas nama Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan seterusnya. Demikian juga keimanan kita juga harus sama terhadap ayat-ayat yang terkait dengan masalah ekonomi, di mana Allah SWT telah berfirman, wa ahlallahu al-bai' wa harrama riba, dan Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Demikian pula keimanan kita terkait dengan hukum-hukum pidana, ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum pidana yang ada dalam surat Al-Maidah misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksa dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Keimanan kita juga sama terhadap ayat yang terkait dengan hukum orang yang berzina dalam surat An-Nur ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fah fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad adabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali deraan, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman pada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman itu disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, Islam telah sempurna. Al-Quran mengandung berbagai macam perintah-perintah Allah SWT yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, bukan hanya terbatas pada apa yang telah kami sampaikan tadi. Demikian juga yang ada dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka seharusnya sudah sepatutnya dan sudah seyogyanya lah bagi orang yang beriman untuk kemudian melaksanakan perintah-perintah tadi. Tetapi di antara perintah-perintah tadi ada perintah-perintah yang ditujukan kepada orang banyak, ada yang ditujukan kepada individu. Perintah sholat misalnya bisa dilaksanakan oleh perorangan, walaupun aslinya dalam perintah aqimus sholah wa atuz zakah, perintah di sana fil amr, ada waw alif di sana yang menunjukkan itu adalah fil amr yang ditujukan pada banyak orang. Jadi menegakkan sholat pun ditujukan pada seluruh kaum muslimin. Ya. Perintah untuk melaksanakan qisas
Ini ditujukan kepada seluruh kaum muslimin juga. Karena di sana disebutkan kutiba alaikum, telah diwajibkan atas kamu sekalian kisos. Demikian juga perintah untuk mencambuk para bezina tadi. Di sana ada fajlidu, ya. Azaniyatu wazani fajlidu. Cambuklah, ada wawu alif di sana yang menunjukkan itu perintah untuk banyak orang. Yang artinya ini ditujukan pada seluruh kaum muslimin. Dan itu berarti ketika perintah itu tidak terlaksana, ketika perintah itu tidak dilaksanakan, maka yang berdosa adalah seluruh kaum muslimin yang mengetahuinya, yang menyaksikannya. Yaitu setiap kali ada suatu perintah wajib yang ditujukan pada kaum muslimin atau pada kita semua, dan itu tidak terlaksana, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari akhir terhadap kenapa hal itu tidak dilaksanakan. Tetapi pelaksanaan dari perintah-perintah tadi, seperti memotong tangan pencuri, ataupun menegakkan hukum kisos, ataupun menyambuk pezina, ini tidak bisa dilaksanakan oleh perorangan saja. Ini yang disebut sebagai fardu kifayah. Tidak bisa dilaksanakan perorangan, dan juga bahkan tidak bisa dilaksanakan oleh sekelompok masyarakat saja, ataupun oleh ormas, ataupun oleh organisasi. Karena yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, perintah-perintah yang terkait dengan hukum pidana ini harus ditegakkan pengadilan, ada kodinya, harus didatangkan saksi-saksinya, kemudian baru dilaksanakan. Dan tidak mungkin kode itu ada, dan tidak mungkin pengadilan itu ada kecuali ditegakkan oleh orang yang punya otoritas, yaitu penguasa ataupun pemimpin kaum muslimin. Karena itu para ulama menyimpulkan dari berbagai perintah-perintah syariat Islam yang ada dalam Al-Quran, tidak hanya terbatas pada perintah-perintah tadi, bahwa untuk bisa menjalankan perintah-perintah tadi harus ada kepemimpinan dalam Islam. Harus ada pemimpin yang melaksanakan hudud Allah. Harus ada pemimpin yang melaksanakan hukum pidana, menegakkan ekonomi Islam, menegakkan berbagai macam aturan-aturan yang ada dalam Quran maupun dalam Sunnah. Dan itulah esensi kepemimpinan dalam Islam. Kepemimpinan bukan sekedar kekuasaan. Kepemimpinan bukan sekedar menjadi pemimpin saja. Tapi pemimpin atau kepemimpinan dalam Islam adalah dalam rangka untuk menjalankan syariat Islam, tidak yang lain. Dan itu sebenarnya adalah perwujudan dari penghambaan manusia pada Rabbul Alamin, pada yang mencipta alam semesta. Ketika kita meyakini bahwa alam semesta ini memang diciptakan oleh yang mencipta, dan kita meyakini yang mencipta ini telah menurunkan petunjuk-petunjuknya bagi kita yang lemah ini, maka tinggal apakah kita mau menjadi hambanya dan menjalankan perintahnya, termasuk kepada para pemimpin tersebut. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa man wala amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Ya ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallim taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wasabbih banana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham anta khairur rahimin la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ibadallah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullah akbar faqimus shalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasul